Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar neraca massa yang ada di dalam dasar teknik proses. Jadi neraca massa itu adalah bagaimana kita melakukan suatu perhitungan antara satu massa dengan massa yang lainnya dan terjadi keseimbangan di dalamnya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting sekali pada saat kita akan menetapkan bahwasanya dalam suatu industri begitu ya, dalam satu unit operasi ke unit operasi yang lainnya, maka harus ada kesetimbangan massa begitu ya, atau neraca massa antara satu proses ke proses yang lainnya. Karena apabila nantinya misalkan ya terjadi kebocoran ataukah misalnya terjadi hal yang bisa jadi tidak hanya kebocoran, tetapi pada prosesnya itu akan ada kehilangan pada saat di jalan misalnya gitu ya, atau yang misalnya itu dia akan keluar dari proses tadi gitu ya, sehingga terjadi pengurangan massanya. Nah, dengan cara yang seperti ini kita akan bisa melihat apakah massa yang masuk itu sama dengan massa yang keluar, atau nanti masuknya jumlahnya berapa, kemudian yang keluarnya berapa, sehingga tidak terjadi kesetimbangan massa. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali di dalam suatu sistem produksi, begitu ya, yang dimana kita akan menghitung yang namanya neraca massa di dalam suatu proses industri, begitu. Nah, maka nantinya gitu kan ya, kita akan bisa melihat nantinya dalam satu proses industri itu pasti akan ada yang namanya input, kemudian diproses dan akan dihasilkan yang namanya output. Nah, input tadi sudah saya katakan bahwasanya haruslah sama antara bahan yang masuk, artinya adalah sesuatu yang menjadi input, kemudian diproses, itu sama dengan bahan yang keluar. Nah, bahan yang masuk ini memang bisa jadi tidak satu pintu atau tidak hanya satu bahan saja, akan tetapi bisa juga nanti terdiri dari beberapa bahan. Tetapi nanti itu dikatakan sebagai inputnya. Kemudian diproses, selama proses ini nantinya bisa jadi yang namanya output itu memang produk. Bisa jadi juga yang namanya output itu adalah sesuatu yang hilang. Atau juga yang menjadi output itu adalah sesuatu hal yang merupakan terjadinya satu reaksi kimia begitu ya, kemudian dia menjadi suatu proses yang juga nanti diuapkan ke lingkungan. Contohnya misalnya air yang diuapkan ke lingkungan, itu juga dikategorikan adalah sebagai output. Nah, di sini nantinya dalam suatu proses industri begitu ya, maka akan ada yang namanya input, kemudian diproses dan selanjutnya akan menjadi outputnya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya hal-hal yang sangat diperlukan sekali gitu ya dalam perhitungan neraca massa. Yang pertama adalah satuan yang digunakan di dalam perhitungan. Artinya satuan yang digunakan sebagaimana kita sudah belajar di awal semester tadi gitu kan ya, bahwasanya yang namanya satuan massa saja itu kan macam-macam. Katakan ada yang namanya kilogram, ada yang namanya gram, ada yang namanya dekagram, ada yang namanya hektogram, ada yang namanya desigram, ada yang namanya miligram, ada yang namanya pound. Semuanya adalah satuannya merupakan satuan massa, begitu ya, satuan berat. Nah, maka di sini nantinya kita harus memperhatikan apakah satuan yang digunakan di dalam perhitungan neraca massa ini itu sudah satuan yang sama atau satuannya berbeda. Kalau misalnya terjadi suatu satuan yang berbeda, maka kita terlebih dahulu menyamakan dulu satuannya. Sebagaimana yang kemarin kalian pelajari bahwasanya bagaimana kita melakukan konversi dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Itu harus diperhatikan dulu satuannya digunakan apakah sudah sama ataukah belum. Yang kedua yang harus diperhatikan pada saat kita ingin melakukan perhitungan neraca massa, itu adalah kemampuan dalam membuat diagram proses yang terjadi. Nah, ini adalah di mana suatu proses yang terjadi di dalam suatu unit operasi, itu kan nanti dalam sebuah industri kan unit operasinya tidak hanya satu. Akan tetapi unit operasinya itu adalah bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya gitu kan ya, saling satu dengan yang lainnya saling berhubungan begitu. Nah, maka kita harus bisa membuat diagram proses itu begitu kan ya dalam bentuk 2 dimensi. Artinya kalau misalnya di industri itu kan misalnya katakanlah misalnya industri pengolahan CPO misalnya. Mulai dari proses sitan dan buah sawit ini masuk, kemudian dia masuk ke dalam loading ram begitu ya. Kemudian nanti diproses disterilisasi, kemudian di tracing begitu ya, kemudian di digister, kemudian di pressing, kemudian juga dilanjutkan dengan clarification begitu ya, klarifikasi sampai dia nanti menjadi CPO. Itu kan prosesnya
terdiri dari beberapa unit operasi. Nah, kita nantinya bisa melihat dalam satu unit operasi, kita katakanlah misalnya unit operasinya itu adalah sterilisasi. Maka kita bisa melihat TBS yang masuk atau tandan buah yang masuk ke dalam proses sterilisasi itu nanti berapa jumlahnya, berapa ton begitu ya, atau misalnya kalau kita menghitung misalnya hanya berapa kilogram begitu ya. Maka nantinya diproses di dalam sterilisasi itu cukup beberapa lama, kemudian selama proses sterilisasi bisa jadi nanti ada air yang diuapkan begitu ya, berupa distilat air gitu. Kemudian nantinya bisa jadi juga ada yang misalnya TBS atau buah-buahnya yang terlepas dari tandanya kemudian ketinggalan begitu ya, kan nanti beratnya juga akan berkurang. Nah, itu harus diperhatikan nantinya, dan kita bisa membuat diagram itu gitu ya sampai nanti TBS yang keluar dari sterilizer itu gitu ya, nanti dihitung berapakah beratnya. Karena kita dihitung hanyalah kita hitung itu adalah tentang masanya saja, tentang berat dari suatu bahan pada saat dia dimasukkan ke dalam suatu proses kemudian dihasilkan menjadi proses yang lainnya, itu terjadi bagaimana jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Gitu. Nah, itu harus dibuat diagramnya. Dari proses yang terjadi kita buat diagramnya sehingga nanti mempermudah di dalam saat kita melakukan perhitungan. Selanjutnya adalah kondisi proses. Nah, kondisi proses di sini nantinya yang paling mudah memang kondisinya adalah steady state. Ya, kondisi di mana bahan yang masuk, kemudian yang dikeluarkan, itu nanti tidak ada kebocoran, tidak ada hal-hal yang bisa membuat pengurangan dari output yang dihasilkan, tetapi tidak diketahui nanti pengurangannya di mana, begitu kan ya. Nah, dalam kondisi steady state artinya kondisi yang dimana benar-benar suatu sistem itu berjalan dengan ideal, gitu ya, dengan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, gitu ya, tidak ada terjadi kebocoran, tidak terjadi kehilangan, tidak terjadi yang namanya misalnya ketinggalan, begitu kan ya. Itu tidak terjadi. Maka kondisinya kita sebut dengan kondisi steady state. Nah, maka sebagai pemula, kalian harus bisa dulu menguasai perhitungan, teknik perhitungan neraca massa dalam kondisi yang steady state begitu. Karena kalau kondisinya nanti unsteady state, gitu ya, yang tidak steady state artinya terjadi hal-hal yang kita tidak bisa duga sebelumnya, kemudian terjadi yang namanya kehilangan di sana sini dan kita tidak bisa menentukan berapakah jumlahnya, dan itu memang bisa diprediksi tapi kita nggak bisa menentukannya. Nah, maka untuk kondisi yang masih basic gitu kayaknya di dalam menghitung neraca massa, maka kita nantinya menghitungnya semuanya itu adalah dalam kondisi yang steady state, ya, bukan kondisi yang unsteady state. Itu dulu yang perlu dipahami. Kemudian yang keempat itu adalah basis perhitungan yang digunakan. Jadi basis perhitungan yang digunakan itu katakanlah begini, bisa jadi basisnya itu adalah misalnya produksinya dalam 1 hari kah, atau produksinya dalam 1 jam kah, begitu ya, atau misalnya produksinya dalam 1000 kilogram kah, atau misalnya dalam kita bisa juga menjadikan basis perhitungannya itu dalam 1 kilogram kah, gitu ya, tergantung kita melakukan perhitungannya. Karena basis perhitungannya merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena nantinya bisa jadi basis perhitungan yang berbeda, nanti bisa jadi hasilnya juga akan berbeda. Contohnya begini. Satu orang misalnya menghitung basis perhitungannya per jam. Per jam misalnya proses produksi itu yang diinputkan bahannya itu misalnya hanyalah 1 kilogram. Kemudian yang satu orang yang lainnya menghitung basisnya adalah 1 hari. Dalam 1 hari misalnya diproduksi selama 8 jam misalnya. Ternyata dia menggunakan jumlah inputnya itu adalah tidak 1 kilogram misalnya. Jadi katakanlah dalam 1 hari gitu ya produksi itu adalah 10 kilogram. Akhirnya nanti hasil perhitungan akhir kan, kok bisa sih beda gitu kan ya, output yang dihasilkan jumlahnya gitu ya. Nah, ini karena basis yang berbeda. Oleh karena itu basis perhitungannya harus disamakan dulu sehingga hasil menjadi input, output maupun yang nantinya di dalam perhitungan itu adalah kondisinya sama. Yaitu yang harus perlu diperhatikan pada saat kita ingin melakukan perhitungan neraca massa dalam suatu proses produksi. Jadi tidak ada terjadi kesalahan nantinya pada saat kita melakukan perhitungan neraca massa tadi. Jadi tolong diingat ya, satuan yang digunakan itu harus sama, kemudian kemampuan dalam membuat diagram prosesnya gitu ya. Kemudian kondisi prosesnya apakah steady state, apakah unsteady state. Nanti saya contohkan semuanya adalah steady state gitu ya, karena kalian hanya belajar basic gitu ya, belum advance. Kemudian basis perhitungannya adalah apa yang nanti yang kalian gunakan. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
Nah, kemudian prinsip dasar dari neraca massa itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, jumlah massa yang masuk input gitu ya sama dengan jumlah massa yang keluar. Jangan sampai kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Ditambah dengan akumulasi. Nah, akumulasi ini biasanya adalah kalau kondisi steady state, akumulasinya sama dengan 0. Tapi nantinya bisa jadi dalam kondisi unsteady state itu akumulasinya tidak sama dengan 0. Karena terjadi reaksi kah, terjadi kehilangan kah, begitu ya. Sehingga nanti akumulasi yang terjadi tidak sama dengan 0. Nah, yang kita akan pelajari ini adalah akumulasinya sama dengan 0 karena kondisi yang kita tetapkan itu adalah kondisi yang steady state, gitu ya. Kondisi yang memang ideal gitu ya dalam satu proses produksi itu, gitu. Nah, maka nantinya pada saat kita menggunakan prinsip dasar di dalam penghitungan neraca massa dalam kondisi yang steady state gitu kan ya, maka input sama dengan outputnya. Nah, ini yang menjadi prinsip dasar yang kalian harus pegang gitu ya pada saat perhitungan neraca massa, bahwasanya input itu sama dengan outputnya. Jangan sampai nanti inputnya bisa lebih besar daripada outputnya, bisa jadi hilang kemana nih outputnya begitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan nanti kalau jumlah input tidak sama dengan jumlah outputnya. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwasanya sebagai dasar perhitungannya, yaitu basis perhitungannya adalah apa, bisa jadi kalian menggunakan waktu gitu kan ya, ataukah jumlah yang kalian gunakan. Ini sebagai contoh ya. Dalam suatu neraca massa, ini kita belajar perhitungan. Jadinya katakan kita satu punya unit operasi, namanya prosesnya adalah evaporasi. Evaporasi itu nama alatnya namanya evaporator. Nah, pada satu saat bahan itu kita masukkan ke dalam evaporator, kan fungsi evaporator kan adalah untuk menguapkan sebagian air yang ada di dalam si bahan tadi. Nah, maka nantinya output yang masuk ke dalam evaporator, ini adalah diagram ya, karena kalau kita lihat gambar atau cerita nanti tidak seperti ini. Nah, ini yang keahlian kalian untuk membuat diagram yang seperti ini. Jadi yang mana yang masuk, yang mana yang keluar, itu tolong diperhatikan baik-baik. Yang pasti nantinya di dalam membuat neraca massa, diagram ini sangat membantu sekali pada saat kalian ingin melakukan perhitungan neraca massa. Jadi sesulit apapun mungkin orang melihatnya, sebenarnya bisa menjadi mudah apabila kalian bisa membuat diagram proses ini dengan benar. Nah, maka katakanlah ada suatu bahan yang kita masukkan ke dalam evaporator yang nantinya akan menguapkan air. Ini ya. Ya, simbol ini boleh nanti kalian menggunakan huruf. Yang paling mudah memang huruf, jangan menggunakan angka, karena angka kan kita nanti berhubungan dengan angka-angka dari massa di dalam perhitungan, sehingga nantinya terjadi kebingungan kalau kalian menggunakan simbol-simbolnya adalah angka. Biasanya simbol yang kita gunakan itu adalah simbol dan hurufnya pun selalu huruf besar, ya, huruf kapital, jarang menggunakan huruf kecil. Ya, jadi biasanya kita menggunakan huruf kapital pada saat kita membuat suatu diagram proses dari proses yang terjadi. Katakanlah misalnya bahan yang masuk gitu ya ke dalam sebuah evaporator, kita sebut dengan simbolnya adalah I. Kemudian yang I ini nantinya pada saat terjadi proses evaporasi itu nanti menguapkan sebagian air. Nah, air yang menguap ini adalah W. Begitu ya, kita pilih simbolnya adalah W. Kemudian nantinya bahan yang sudah kita lakukan evaporasi dengan menguapkan sebagian air itu menjadi suatu produk yang kita sebut dengan D. Nah, dari yang sederhana ini nantinya setelah kalian membuat diagramnya gitu kan ya, kemudian kalian sudah mengetahui satuannya adalah sama yang digunakan di dalam proses ini. Selanjutnya yang kalian lakukan adalah membuat yang namanya persamaan matematika. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Saya contohkan persamaan matematika yang paling mudah terlihat dari diagram ini itu adalah kalian lihat anak panahnya. Jangan lupa nanti membuat diagram jangan hanya sekedar garis, tetapi adalah ada panahnya masuk ataukah keluar dari proses itu. Karena kalau misalnya tidak ada tanda panahnya, maka bingung juga yang mana yang masuk dan mana yang keluar. Kalau kita lihat di sini, maka I itu adalah yang masuk, W itu adalah keluar, dan D itu juga adalah keluar. Maka yang menjadi inputnya itu adalah I, yang menjadi outputnya itu adalah W dan D. Sehingga persamaan matematikanya I sama dengan W ditambah dengan D. Mudah bukan?
mudah ya, jangan takut di dalam menghitung neraca massa. Ini yang paling sederhana. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana proses ini nantinya kita lihat di dalam satu kasus-kasus di dalam perhitungan, sehingga nanti kalian lebih memahami di dalam kasus perhitungan itu sebenarnya bagaimana kita menggunakan persamaan-persamaan matematika dari suatu diagram proses gitu ya untuk menghitung gitu. Nah, kita lihat di sini contoh yang pertama adalah ada suatu sereal itu semacam kacang-kacangan begitu kan ya, sebanyak 500 gram. Jadi ingat, ada sereal sebanyak 500 gram, kemudian dengan total padatan 55%. Jadi maksudnya total padatan itu adalah, artinya di dalam sereal itu padatannya hanya 55% dan sisanya kalau total padatan temannya adalah air. Ya, jadi padatan kemudian yang lainnya adalah air. Nah, kalau 500 gram dengan total padatan 55%, artinya sisanya berapa? 100 dikurangi 55% itu adalah air. Jadi airnya sebanyak 45% dari sereal yang akan dievaporasi. Artinya sereal ini masih mengandung cukup tinggi airnya sehingga kita perlu uapkan sebagian dari sereal itu sehingga nantinya serealnya lebih konsentratnya lebih tinggi, konsentrasinya yang lebih tinggi sehingga bentuknya menjadi konsentrat sereal. Lebih kental kelihatannya begitu ya. Nah, kemudian dilakukan proses evaporasi dari cerita ini gitu ya, dan akhirnya nanti sereal yang dihasilkan ya menjadi produknya itu nanti total padatannya adalah 70%. Mungkin saya menulisnya adalah solid di sini ya, sama saja dengan total padatan 70%. Artinya sisanya adalah air, jadi airnya hanya 30%. Jadi yang awalnya adalah 45% air, maka nantinya pada produk yang dihasilkan itu hanya 30% saja airnya. Yang ditanyakan adalah berapakah persentase jumlah air yang diuapkan? Kan begitu pertanyaannya. Berapakah jumlah air yang diuapkan? Bagaimana cara menghitung dari kasus ini? Ini ada kasusnya begini gitu kan ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk bisa menentukan jumlah air yang diuapkan itu misalnya berapa gram gitu ya. Kita lakukan perhitungan seperti ini. Sebelum melakukan perhitungan, maka terlebih dahulu nanti kalian buat diagramnya. Nah, diagramnya itu adalah bahwasanya sereal yang masuk, nih masuk ya, ke dalam suatu proses evaporasi. Ini evaporasi nantinya, ini adalah evaporator alatnya, dan prosesnya adalah evaporasi. Kemudian bahwasanya ini adalah ternyata jumlahnya itu sebanyak bukan 500 gram ya, saya benarkan sekalian ya. Sebenarnya ini jumlahnya adalah 500 kilogram. Dari soal supaya sama ya, 500 kilogram per jamnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, artinya jumlah airnya, bahan yang masuk itu sebanyak 500 kg dalam setiap jam dengan total padatannya adalah 55%. Ini saya tuliskan 55% adalah solidnya. Nah, kemudian sisanya adalah air. Air adalah sebanyak 45%. Nah, kemudian dari sini nanti diproses evaporasi, karena kan dievaporasi ya, maka akan ada air yang menguap, tapi kita tidak tahu berapakah jumlah air yang diuapkan. Yang diketahui hanyalah bahwasanya katanya sereal yang dihasilkan itu nantinya total padatannya itu adalah 70%. Sehingga total airnya adalah 30%. Begitu ya. Kita buat nanti diagramnya yang seperti ini. Nah, kita berikan simbol sereal yang masuk misalnya A, kemudian dievaporasi, maka air yang diuapkan kita beri simbol W, kemudian nantinya sereal yang dihasilkan dari proses evaporasi itu adalah kita beri simbol B. Nah, kemudian yang saya perlu juga jelaskan kepada kalian, kenapa di sini 0,45, di sini 0,55, di sini 0,3, dan di sini 0,7, bahwasanya di dalam perhitungan kita tidak boleh menggunakan persentase 45% kah, 55% kah, 30% kah, 70% kah, atau yang lainnya begitu ya. Akan tetapi terlebih dahulu kita jadikan fraksi massa. Jadi fraksi massa itu maksudnya adalah dari 45% ini kan 45 dibagi 100 sama dengan 0,45. Ini menjadi fraksi nanti, dia tidak punya satuan. Gitu ya. Jadi bahwasanya jumlah airnya adalah 0,45 dan jumlah solidnya atau padatannya itu adalah 55 dibagi 100 sama dengan 0,55. Begitu juga dengan 30% sama dengan 0,3, 70% sama dengan 0,7. Nah, dari diagram ini sudah selesai semua dari kasus yang ada ini, kita buat diagram.
Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membuat diagram, satuannya kan semuanya kita anggap bahwasanya satuannya nanti yang dihasilkan adalah kilogram ya, karena tidak ada perbedaan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah kita menentukan basis perhitungan. Karena di sini kita ketahui bahwasanya sereal yang masuk ke dalam proses evaporasi itu sebanyak 500 kg per jam. Katakanlah yang menjadi basis perhitungannya adalah 1 jam. Ya, per jam itu kan sama dengan 1 jam. Maka dalam 1 jam sereal yang masuk adalah 500 kg. Itu yang kita jadikan basis perhitungannya. Nah, dari situ nanti yang keempat kita membuat persamaan matematikanya, begitu ya. Nah, bagaimana cara membuat persamaan matematika? Saya lihat pelan-pelan ya, saya kasih tahu. Input sama dengan output ya tadi ya. Sebelumnya kan kita ketahui bahwasanya ini harus sama input sama dengan outputnya. Yang menjadi input apa? A bukan? Yang menjadi outputnya apa? W dan B. Maka A sama dengan W ditambah dengan B. A sama dengan W ditambah dengan B. Benar ya? Itu satu persamaan matematika. Karena persamaan matematika, dari diagram ini kita bisa buat beberapa persamaan matematika. Untuk lebih memudahkan nanti kalian boleh menggunakan matematika aljabarnya, baik substitusi ataukah eliminasi. Itu yang paling gampang nantinya. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita lihat total padatan. Total padatan di sini ada kan? Ini adalah 0,55. Ini total padatannya adalah 0,7. Dari 55% total padatannya menjadi 0,7% total padatannya. Sedangkan di air kan tidak ada padatan. Di air seluruhnya adalah air. Artinya total padatan di A sama dengan total padatan di B. Karena tidak ada padatan yang hilang, kan kondisinya saya bilang tadi adalah kondisi yang steady state. Kalau kondisi steady state artinya tidak boleh padatan yang hilang. Sedangkan air itu karena memang proses ya, maka nanti hilang ke lingkungan gitu. Nah, maka ini sama dengan 0,55 dikali dengan A. Saya tulis biasa saja ya, 0,55 dikali A. 0,55 A sama dengan 0,7 dikali B atau 0,7B. Ke matematika begitu. Nah, dari sini kan gampang sudah substitusi. Misalnya A sama dengan 0,7 dibagi dengan 0,55 B. Gitu kan ya. Maka nantinya 0,7 bagi 0,55 sama dengan 1,27 dikalikan dengan B. Maka A itu sama dengan 1,27 B. A itu kita ganti, karena kan diketahui bahwasannya A itu sama dengan 500. Ya, 500 kan A jumlahnya ya. Satuannya nggak usah ditulis juga tidak apa-apa. Kita kan menggunakan satuannya artinya kilogram. Satuannya adalah sama semuanya. Maka 500 sama dengan 1,27 B. Maka kita bisa menghitung B. Itu ya 500 dibagi 1,27 sama dengan B sama dengan 393,7 kg. Artinya jumlah produk yang dihasilkan itu adalah 393,7 kg. Memang B tidak ditanyakan, yang ditanyakan adalah W. Bagaimana caranya mencari W? Apabila A diketahui, B diketahui, maka W juga akan diketahui. Karena kan A sama dengan W ditambah dengan B, artinya atau W sama dengan A dikurangi dengan B. A diketahui 500 kg dikurangi 393,7 kg sama dengan 106,3 kg. Artinya dalam satuan berat, jumlah uap air yang diuapkan selama proses evaporasi selama 1 jam itu sebanyak 106,3 kg. Nah, dari situ kita bisa menghitungnya ya. Dari sini pertanyaannya apa? Persentase. Nah, karena dihitungnya adalah persentase, maka kita menghitung jumlah air di dalam bahan awal berapa sih? Karena tadi itu jumlah airnya hanya 45%, maka kita hitung nantinya 500 kg itu kita kalikan dengan 0,45, artinya di dalam 500 kg sereal itu mengandung air sebanyak 225 kg. Ternyata yang diuapkan itu hanya 106,3 kg, artinya persentase air yang diuapkan sebanyak 106,3 kg dibagi dengan 225 kg dikalikan dengan 100% sama dengan 47,2%. Artinya yang diuapkan hanya sebesar persentasenya hanya sebesar ini. Sedangkan sisa yang lainnya itu masih airnya masih tetap ada di dalam si produk yang dihasilkan. Karena ini kan bentuknya bukan dikeringkan tetapi dievaporasi. Saya bilang tadi dievaporasi itu hanya menguapkan sebagian air yang ada di dalam bahan.
dia tidak terlalu basah gitu kan, dia juga tidak terlalu kering. Jadi jumlah air itu masih ada. Nah, itu menghitung yang namanya teknik menghitung apabila nanti kita punya kasus jumlah bahannya berapa gitu kan ya, persentase total padatannya berapa, kadar airnya berapa, maka kita bisa menghitung berapakah nantinya katakanlah kasus ini untuk menghitung kadar air. Bagaimana? Bisa dipahami dengan baik? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Nanti kalian boleh bertanya kepada saya kalau misalnya kurang dipahami dan kalian bisa mengulang-ulang untuk melihat bahwasanya ini adalah kasus tentang suatu bahan, dalam hal ini adalah sereal yang dilakukan proses evaporasi. Nah, mudah-mudahan dipahami ya dengan baik bahwasanya kita menghitung, baik nanti bisa menghitung A yang dihilangkan, B yang diketahui boleh gitu ya. Tetapi ya rumusnya ya kurang lebih seperti ini, sama persamaan matematikanya yang kita buat sendiri gitu ya. Jadi persamaan matematikanya neraca massa itu sebenarnya tidak ada yang ditetapkan. Persamaan matematikanya hanyalah yang menjadi prinsip dasarnya yaitu input sama dengan outputnya. Hanya itu. Yang lainnya tinggal mengutak-atik. Dan caranya pun untuk menyelesaikan ini tidak hanya cara satu ini. Kalian boleh menggunakan cara yang lain, pasti hasilnya juga akan sama. Begitu ya. Nah, itu menghitungnya. Ini salah satu kasus saja di dalam perhitungan neraca massa. Mungkin kasus yang kedua. Saya contohkan di sini kasus yang kedua adalah bahwasanya ada suatu bahan dengan kadar airnya 80% akan didehidrasi, artinya diuapkan airnya sama ya, menjadi kadar airnya adalah 50%. Nah, kemudian yang ditanyakan, berapakah jumlah bahan yang tereduksi? Artinya berapakah jumlah bahan yang hilang? Begitu kan ya? Kalau tadi kan pertanyaannya berapakah jumlah air yang diuapkan? Sebenarnya kan bahan yang hilang itu ya air yang diuapkan begitu. Tinggal pertanyaannya sedikit berbeda gitu kan ya. Sebenarnya pemahamannya adalah kurang lebih sama. Nah, katakanlah misalnya dari cerita ini, dari kasus ini kita terjemahkan dulu pertama kali kata saya apa? Buat diagramnya dulu. Membuat diagramnya dulu artinya ada suatu bahan, tidak tahu beratnya berapa gitu kan ya, massa awalnya adalah berapa tidak diketahui di dalam soal ini gitu kan ya. Akan tetapi yang diketahui hanya kadar airnya adalah 80%, artinya sisanya padatan kan ya. Artinya 20% itu adalah padatannya, airnya adalah 80%. Kemudian kita didehidrasi. Dehidrasi artinya diuapkan, dihilangkan airnya gitu kan ya, kehilangan air kan dehidrasi itu gitu ya. Nah, di sini ada air yang diuapkan kemudian menjadi suatu produk, di mana produk itu nanti kadar airnya dari 80% menjadi 50%. Kalau kadar airnya 50%, maka total padatannya adalah 50% juga, karena 100 dikurangi 50%. Nah, setelah kita membuat diagram ini, maka yang kedua apa tadi? Kita kan memang satuannya adalah sama. Kemudian basisnya perhitungannya adalah nanti berdasarkan basis perhitungan di mana persentase kadar airnya adalah 80% gitu. Nah, maka setelah itu kita membuat persamaan matematika. Yang harus kalian pahami nantinya persamaan matematikanya. Ini nantinya yang pertama adalah ini dulu ya, saya lihat ya. A sama dengan W ditambah dengan B. A sama dengan W ditambah dengan B. Oke? A ini inputnya, B, W dan B itu adalah outputnya. Oke, kemudian kita substitusikan W sama dengan A dikurangi B. Kalau nggak paham nanti perhatikan benar-benar ini A dikurangi dengan B. Gitu, ini matematika saja. Nah, kemudian dari sini gitu kan ya, kita masuk ke dalam sini bahwasanya jumlah bahan yang tereduksi itu artinya A dikurangi B. A itu adalah bahan yang menjadi input, B itu adalah produknya. Artinya yang diuapkan kan A dikurangi B, ini adalah W. Begitu ya. Tapi saya tetapkan begini karena ada satuan-satuan ataukah ada besaran-besaran yang belum diketahui beratnya berapa. Jadi saya masih menggunakan simbol-simbol saja. A dikurangi B dibagi dengan bahan awalnya berapa. Begitu kan yang tereduksi ya, jumlah bahan yang tereduksi kan. Jadi A dikurangi B dibagi dengan jumlah awal bahannya dikalikan dengan 100%. Atau kalau kita jadikan begini kan bisa ya. A per A sama dengan 1 dan sisanya adalah B dikurangi dengan B per A dikalikan dengan 100%. Nah, itu yang kita cari adalah B per A-nya berapa sih dari soal itu. Begitu ya, karena memang tidak diketahui beratnya berapa. Begitu ya, hanya diketahui hanyalah persentase airnya, kemudian total padatannya saja. Nah, dari sini nantinya kita akan melihat karena berhubungan dengan W itu adalah bahan yang tereduksi, W itu adalah air, maka kita bisa menggunakan persamaan air, bukan menggunakan persamaan padatan. Kita gunakan di sini persamaan air, gitu ya. Nih adalah airnya 80%, maka kita jadikan fraksi massa, maka sama dengan 0,8.
solidnya adalah 0,2, kemudian ini adalah 0,5 airnya dan 0,5 bagian dari solidnya. Sedangkan ini air seluruhnya dan kita tidak ketahui berapakah jumlah air yang diuapkan, dan itu malah yang ditanyakan gitu. Nah, maka dari situ kalau kita lihat persamaan air, bukan persamaan solid ya, ini yang lebih mudah kita lakukan karena yang dicari adalah W-nya. Maka nantinya 0,8A, coba perhatikan ini kan 0,8 dikalikan dengan A, A-nya juga tidak diketahui beratnya berapa, sama dengan 0,5B ditambah dengan W. Ya, ini 0,5B ditambah dengan W. W-nya X-nya adalah 1, jumlahnya seluruhnya adalah air. Nah, kita dapatkan begini. Maka kemudian kita jadikan bahwasanya kita substitusikan 0,8A sama dengan 0,5B ditambah dengan W sama dengan A dikurangi dengan B. Supaya nanti variabelnya hanya A dan B, W-nya hilang. Gitu ya, W-nya hilang. Karena W sama dengan A dan B. Di sini kan A dikurangi B. Nah, dari sini kita keluarkan lagi dari kurungnya begitu ya. Ini kan 0,8A sama dengan 0,5B ditambah dengan A dikurangi dengan B. Nah, kemudian kita samakan nantinya, kita letakkan yang punya variabel A dan mempunyai variabel B. Artinya 0,5 dikurangi 1B, ini kan satunya kan tidak tertulis. Jadi 0,5B dikurangi B itu sama dengan minus 0,5B. Ini A dipindahkan ke sini menjadi 0,8A dikurangi dengan A itu sama dengan 0,2A minus 0,2A. Dari sini kita bisa melihat nanti A sama dengan 0,5 dibagi dengan 0,2 karena sama-sama minus, sama-sama negatif, itu jadi positif nantinya dikalikan dengan B. Kemudian yang B-nya ini, ya, nih, ini bisa juga kita balik menjadi B sama dengan, sebentar, B sama dengan ini menjadi 2, nih kita balik ya, ini menjadi 2/5 dikalikan dengan A. Gitu. Atau bisa juga nantinya B dibagi dengan A sama dengan 2/5, bukan 2,5, 2/5 atau sama dengan 40%. Ini 0,4 kalau dikalikan 100 jadi 40%. Gitu ya. Maka jumlah bahan yang tereduksi, ini kan A, ini saja yang kita gunakan ya, 1 dikurangi B per A. B per A-nya berapa? 2/5. Maka nantinya pada bagian terakhir itu bisa kalian lihat bahwasanya 1 dikurangi 2/5, gitu ya, saya kecilkan dulu ya ininya, 2/5, maka nantinya menjadi nih 1 dikurangi, ini adalah B per A-nya sama dengan 0,4, 2/5 itu sama dengan 0,4 dikalikan dengan 100%, atau 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6 dikalikan dengan 100 maka sama dengan 60%. Artinya bahan yang tereduksi itu adalah 60%. Kita tidak menanyakan berapa gram karena memang tidak diketahui di dalam soal itu. Ya, kalau misalnya persentase kan kita bisa menghitung bahwasanya persentasenya adalah yang artinya 1 dikurangi B per A gitu kan ya. Dari perhitungan ini kita bisa melihat artinya ini adalah jumlah bahan yang tereduksinya adalah 60%. Nah, kita bisa lihat itu ya untuk menghitung suatu neraca massa, ini perhitungan prinsipnya adalah seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalian pelajari diulang-ulang gitu kan ya untuk menghitung neraca massa dan dilatih terus gitu ya untuk menghitung neraca massanya sehingga kalian terlatih. Pada prinsipnya mah mudah gitu ya, kita hanya membuat diagram, membuat persamaan matematika, maka dari situ adalah keahlian kalian aljabarnya untuk mengutak-atik gitu ya, mensubstitusikan boleh, mengeliminasi juga boleh, yang mana yang mau dihilangkan, yang mana yang mau tetap ada begitu ya. Itu adalah tergantung analisis kalian. Itu kemampuan matematikanya yang diperlukan. Sedangkan kemampuan dari dasar teknik prosesnya adalah kemampuan kalian untuk membuat diagram tadi, kemudian kalian melakukan perhitungan. Itu jadi satu sistemnya begitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini bisa juga nanti kasusnya adalah seperti ini dan kalian menjawabnya tidak selalu jumlahnya gram, jumlahnya kilogram, bisa jadi bentuknya hanyalah persentase saja. Oke ya. Ini adalah kasus yang kedua. Saya lanjutkan untuk kasus yang ketiga, dan ingat ya, saya ingatkan kembali, kasus ini adalah steady state. Jadi bukan unsteady state. Jadi kondisinya adalah steady state, artinya kondisinya itu tidak terjadi kehilangan, tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi bahwasanya misalnya kita ada yang makan gitu ya, kalau misalnya satu bahan produk yang dimakan, itu tidak ada sama sekali. Jadi semuanya itu adalah berjalan dengan ideal gitu ya, dengan ideal dan kondisinya adalah steady state. Saya contohkan yang lain. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Ada suatu jus oren yang dikonsentratkan dengan menggunakan evaporator.
dan evaporator tersebut dapat menguapkan air sebanyak 500 kg per jam. Nah, kalau ini airnya yang diketahui, jumlah uap airnya yang tidak diketahui, ya. Nah, kemudian bahan yang masuk tidak diketahui. Yang hanya diketahui bahwasanya total padatan jus awal adalah berapa? 12%. Kemudian dievaporasi menjadi total padatannya itu adalah 45%. Pertanyaannya, berapakah rata-rata produksi jus? Begitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah jumlah jus yang dihasilkan atau produksi jusnya itu berapa banyak begitu ya. Nah, ya terserah dong, kasusnya itu macam-macam nantinya. Tapi kalian bisa, ini gampang gitu ya, tidak susah gitu. Kalau sudah paham apa yang harus dilakukan dulu, yang bagaimana cara mengerjakannya gitu ya, dan kalian nantinya mengulang-ulang cara mengerjakannya, pasti insya Allah pasti kalian bisa. Dan jangan sampai, saya tidak mengharapkan kalian harus melihat punya temannya gitu ya, tapi kalian kerjakan sendiri pasti kalian akan bisa. Nah, yang pertama-tama seperti yang lainnya, kita membuat diagramnya dulu. Ya, masuknya yang mana, yang keluar yang mana, karena ini sistemnya adalah evaporasi, maka yang masuk itu adalah bahan di awalnya. Yang diketahui bahwasanya jus awalnya itu hanya total padatannya saja, yaitu 12%. 12% kan kita jadikan fraksi massa menjadi 0,12. Itu saja yang diketahui. Kemudian diproses evaporasi, ternyata selama proses evaporasi itu bisa menguapkan air sebanyak 500 kg per jam. Jadi jumlah air yang diketahui dalam 1 jam nanti basis perhitungannya itu nanti 500 kg air yang teruapkan. Dan bagian produknya pun tidak diketahui gitu ya, hanya diketahui bahwasanya produknya itu total padatannya menjadi 45%. Karena nanti ada air yang diuapkan sehingga padatannya akan terlihat semakin banyak padahal jumlahnya masih sama. Secara gram, secara padatan itu jumlahnya adalah sama. Secara massa jumlahnya sama, walaupun persentasenya dari 12% menjadi 45%. Padatannya itu sama. Awalnya 100 gram, yang terakhir juga jadi 100 gram padatan itu begitu ya, tapi hanya persentasenya karena kita hubungkan dengan jumlah air, awalnya banyak, kemudian air itu kan menjadi berkurang karena diuapkan, sehingga nanti persentase padatan dari seluruh bahan itu menjadi meningkat. Padahal kalau kita lihat dari jumlah massanya, itu jumlahnya adalah sama. Nah, yang ditanyakan berapakah? Di sini simbolnya kita gunakan F gitu ya, bahwasanya dia fit masuk bahannya. Kemudian nanti ini adalah W, ya ketinggalan W-nya gitu kan ya. Saya tambahkan saja, bukan. Sebentar saya lihat dulu jawabannya menggunakan W atau O, tidak ada, tidak masalah, artinya kita biarkan saja seperti ini. Nah, kemudian nantinya yang menjadi konsentrat ataukah produk yang dihasilkan, katakanlah konsentratnya kita beri simbolnya adalah C. Nah, setelah kita buat diagram ini, gitu ya, kita bisa melihat nanti jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Artinya F sama dengan bisa jadi W di sini ditambah dengan C. Begitu ya, bisa. Nah, kita lihat di sini, ini langsung mengerjakannya gitu kan ya, bahwasanya harusnya kayak begini. Kalau kalian lebih ingin mudah melihat sesuai dengan gambar ini, saya buat di sini misalnya hurufnya menjadi W. Ya, supaya kalian paham. Ini adalah W, di mana ini adalah air yang jumlahnya 500 kg per jam. Kemudian di sini nantinya, supaya kalian bisa memperhatikan dengan baik, ini kan awalnya adalah begini ya, F ya sama dengan C ditambah dengan apa? Dengan W. W-nya kita substitusikan, kita ganti dengan 500, karena kan tadi itu bahwasanya bahan yang masuk itu sebanyak 500 kg. Dengan basis perhitungannya adalah 1 jam. Jadi di sini adalah F sama dengan C ditambah dengan W. F-nya tidak diketahui, C-nya juga tidak diketahui, yang diketahui adalah W-nya saja. Ini kita punya satu persamaan. Kita biarkan dulu. Kita cari persamaan yang lain yang mudah. Karena yang diketahui di sini memang sebenarnya air juga diketahui gitu ya. Kita gunakan saja karena untuk mencari C, maka bisa jadi nanti total padatan itu yang bisa mempengaruhi di dalam menghitung C itu lebih mudah. Kita gunakan di sini bahwasanya di sini tidak ada total padatan karena semuanya adalah air. Yang diuapkan itu hanya air, tidak ada padatan, begitu ya. Maka nantinya kita F sama dengan C, tapi dalam total padatan menjadi 0,12 gitu kan ya. F dikali sama dengan 0,45 C. Begitu ya. F sama dengan 0,45 dibagi 0,12 dikalikan dengan C sama dengan 3,75 C. Nah, dari sini kita punya dua persamaan, bukan? Ada F sama dengan C ditambah dengan 500, ada yang F sama dengan 3,75 C. Kita mencari C ya tadi ya, yang ditanyakan berapakah jumlah produk yang dihasilkan atau jus yang dihasilkan, bukan? Artinya mencari jumlah C. Artinya yang kita ganti adalah substitusikan adalah C. C sama dengan kita ganti menjadi 3,75 C sama dengan C ditambah dengan 500. Ini
Tahu nggak jadi dapat 2,75? C yang di sini kan 1. 3,75 dikurangi, ya, 3,75 C dikurangi 1 C sama dengan 2,75 C sama dengan 500. Nanti C-nya sama dengan 500 dibagi dengan 2,75 dan C-nya adalah 181,8 kg. Kita bisa mendapatkan di sini bahwasanya yang menjadi pertanyaannya kan berapakah jumlah produksi jus yang dihasilkan gitu kan. Ya, maka C artinya sebanyak 181,8 kg. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menghitung F kalau memang ditanyakan berapakah jumlah jus oranye yang dimasukkan awalnya berapa begitu ya. Tinggal mesin dimasukkan, tinggal ditambah F sama dengan C ditambah 500. Artinya 500 ditambah dengan 181,8 kg ya sama dengan 681,8 kg. Jadi tinggal mengotak-atik persamaan ini saja nggak masalah begitu ya, tergantung pertanyaannya. Jadi mudah, menghitung neraca massa itu bukan sesuatu yang sulit ya, jadi jangan takut nantinya menghitungnya. Nah, selanjutnya ada yang lebih kompleks sedikit gitu kan ya, perhitungan neraca massanya, tetapi ini juga kondisinya adalah steady state ya, 1 unit operasi juga, tetapi ini beda, yang tadi kan lebih kepada evaporator gitu ya, evaporasi yang terjadi. Ini adalah mixer yang digunakan untuk mixing, pencampuran. Nah, katakanlah misalnya untuk pembuatan sosis gitu ya dari daging sapi dengan komposisi 20% protein, 25% lemak, dan 55% air. Jadi ada daging sapi untuk buat sosis itu, ditambah dengan lemak nantinya ya, lemak benar-benar lemak. Di daging sapi pun itu sebenarnya ada lemaknya juga, tadi dikatakan lemaknya 25%. Nah, kemudian ditambahkan ke dalam campuran daging sapi, ditambahkan dengan lemak gitu ya, dengan sengaja dengan komposisi dari lemaknya itu 15% air, 80% lemak, dan 5% proteinnya untuk membuat katanya 100 kg campuran dengan 30% lemak. Jadi yang 100 kg itu sebagai basisnya nantinya ya, produk sosis yang dihasilkan itu sebanyak 100 kg. Yang jadi pertanyaannya itu adalah berapakah jumlah daging sapi yang ditambahkan dan berapakah jumlah lemak yang ditambahkan? Karena tidak diketahui gitu ya. Nah, kita buat menjadi suatu diagram gitu ya, diagram prosesnya gitu ya. Ini prosesnya adalah mixing, kemudian menggunakan mixer. Karena kan kita bicaranya untuk membuat sosis dicampur dari daging sapi dan lemak gitu ya sampai menjadi sosis. Nah, kalau kita lihat dari keadaan yang ada di dalam kasus ini begitu ya, informasi-informasi yang ada di dalam kasus ini, kita ketahui S itu katakanlah daging sapi gitu ya, saya beri simbolnya S gitu ya, kalian boleh menggunakan simbol apa saja, di mana sebanyak 20% protein, saya jadikan nanti ini bukan salah ya, 20% itu 0,2, kesalahan mengetik ya, 0,20 juga adalah sama gitu ya. Nah, kemudian nantinya terdiri dari 25% lemak, 0,25, dan 55% air ataukah 0,55. Nah, kemudian fatnya, nih lemaknya saya beri simbol F gitu ya, sama dengan 5% adalah protein atau 0,05 karena 5 dibagi 100, kemudian 80%-nya itu adalah lemak ya, dari soalnya kan begitu ya, atau sama dengan 0,8, dan airnya adalah 15% atau 0,15. Nah, campuran S dan F gitu ya, daging sapi dicampur dengan fat itu nanti kita mixing menghasilkan suatu produk yang namanya adalah sosis. Nah, ternyata produknya sebanyak 100 kg dengan komposisi yang hanya diberitahu itu hanya lemak, yaitu 30% lemak atau sama dengan 0,3. Nah, setelah kita dapatkan informasi dan membuat diagram yang seperti ini gitu kan ya, maka baru setelah itu kita buat persamaan matematikanya untuk melakukan perhitungan yang namanya neraca massa ini. Nah, yang menjadi basis perhitungannya adalah sosis yang dihasilkan sebanyak 100 kilogram. Karena kalau misalnya nanti basis perhitungannya 500 kg sosis yang dihasilkan, maka beda nanti hasil berapa jumlah daging sapinya, berapa jumlah fatnya, itu nanti akan berbeda begitu ya. Jadi kita gunakan basis perhitungannya adalah 100 kg sosis yang dihasilkan. Nah, kita coba hitung gitu ya dengan melihat persamaannya dulu, bahwasanya dari persamaan matematikanya S ditambah dengan F, kalau ini ya dua-duanya kan dimasukkan menghasilkan yang namanya sosis. Agak sedikit berbeda ya tadi kan. Ini kan kalau yang sebelumnya kan di sini masuk, ini keluar, ini keluar. Kalau ini kan masuk 2, keluarnya adalah 1. Nah, maka S ditambah dengan F itu sama dengan P. Kita jadikan bahwasanya S itu nantinya bisa jadi P dikurangi dengan F, P-nya kita ganti 100, maka S sama dengan 100 dikurangi dengan M. Satu daya persamaannya. Kemudian kita perhatikan mana yang sama dengan semuanya. Lemak ya, air kan di sini tidak ada.
Nggak bisa langsung 100 dikurangi 30 itu adalah air, karena kan masih ada proteinnya, kita tidak tahu proteinnya berapa, airnya berapa, maka kita hanya mempunyai informasi seluruhnya itu hanyalah lemak, maka kita jadikan persamaan lemak. Itu sama dengan di S itu adalah 0,25 S ditambah dengan 0,8 F sama dengan 0,3 P. Kita perhatikan di sini, ini adalah 0,25 ditambah dengan 0,8 F sama dengan 0,3 P. Gitu ya. P-nya kita ganti dengan 100, karena kan diketahui. Kemudian 0,25 S ditambah dengan 0,8 F masih tetap sama. Kemudian kita ingin mencari fat dulu gitu ya, lemaknya kita ganti S-nya dengan 100 dikurangi dengan F. Maka kita substitusikan S dengan 100 dikurangi F, maka sama dengan 0,25 dikalikan dengan 100 dikurangi dengan F, ditambah dengan 0,8 F sama dengan 0,3 dikali 100 sama dengan 30. Kemudian ini 0,25 kalikan 100 sama dengan 25, 0,25 dikalikan dengan F sama dengan minus 0,25 F, kemudian ini adalah 0,8 F. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwasanya 0,8 dikurangi 0,25, karena ini positif ya, ini negatif, maka menjadi 0,55 F sama dengan 30 dikurangi 25, karena dipindah ke kanan, kan dikurang jadinya ya, maka itu sama dengan 5. Maka F sama dengan 5 dibagi 0,55 sama dengan 9,09 kg, ini adalah lemaknya. Kita ketahui ya, kalau sudah lemaknya diketahui, maka kita mudah mencari berapakah jumlah daging sapinya, maka 100 dikurangi dengan 9,09 sama dengan 90,91 kg daging sapi. Tidak susah ya menghitungnya. Kalau kita sudah memahami, kita buat dulu neraca masanya, buat dulu persamaan matematikanya, gitu kan. Ya, kalian boleh menggunakan eliminasi, boleh menggunakan substitusi. Yang saya contohkan di sini kan menggunakan substitusi. Kalian juga boleh menggunakan proses eliminasi gitu ya, untuk menghilangkan satu variabel yang satunya yang kita akan lakukan perhitungannya. Demikian untuk bisa saya sampaikan untuk menghitung neraca massa ya secara steady state. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti di kuliah, nanti bisa saja kalian bertanya dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.